yaitu yang kita sebut sebagai expert track. Ya, expert track. Expert Jadi track. kita sejak tahun 2011 orang di Astra bisa berkembang menjadi generalis atau dia bisa menjadi expert. Dengan proses ini kita sudah bisa menghasilkan bibit unggul AAL. AAL. AAL, Astra Agung Lestari. Oh, oke. Namanya Nirmala 1, Nirmala 2 dan seterusnya. Dan tingkat produktivitasnya bisa 40% lebih tinggi. Maka di Astra sangat terkenal Superman is die, yang ada super team. Oke. Berjumpa kembali dengan Didi di People Talk Vanaya Indonesia, dan hari ini kita akan punya topik mengenai manusia Astra. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa hari ini, dan kami sekarang berada di lokasi yang berbeda, dan nanti ada Pak Aloysius Budi Santoso yang akan berbincang-bincang bersama kita. Selamat datang. Aku yang datang sebenarnya, Pak Budi ya. Ya. Dan selamat ulang tahun ya. Astra Terima kasih. 66 tahun ternyata 66 ya. tahun. Wah, luar biasa ya gitu ya. Gimana ulang tahunnya, apa acaranya? Ya, kita ulang tahun yang biasanya kita yang besarnya 5 tahunan. Jadi yang ini relatif sederhana. Tadi ada perayaan HUT Astra dengan karyawan Astra Nasional, head office terutama dan undangan. Kemudian Astra Award penyerahan perusahaan-perusahaan terbaik yang tadi lebih dari 2000-an manajer ke atas lah dari seluruh Indonesia melalui online gitu. Melalui online, dua-duanya melalui online ya. Masih online kita. Tapi malah karena online bisa sampai ribuan orang dimanapun mereka bisa ikuti ya. Meriah ya berarti ya. Meriah. Sekali lagi selamat ya, selamat ulang tahun karena Astra ternyata sudah 66 tahun ini yang usia yang sebenarnya sudah sangat matang begitu ya. Nah, Pak Budi, kita bicara mengenai manusia Astra begitu ya. Dan kita lihat bahwa tantangan sekarang juga teman-teman di HR sana melihat tantangan bisnis ke depan yang memang sangat itu ya, penuh ketidakpastian kalau kita sedikit pesimis gitu ya. Gimana Mas Budi menyiapkan itu terutama di Astra? Apakah ada strategi khusus gitu untuk ini? Iya, pada dasarnya Mas Didi, saya sendiri percaya bahwa dalam kondisi saat ini itu yang pasti adalah ketidakpastian. Kemudian yang tetap adalah perubahan. Maka yang pertama adalah kita coba melihat tantangannya dulu. Tantangan secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek secara bisnis kita sama-sama tahu lah ya, kondisi geopolitik yang tidak stabil, inflasi, berarti pertumbuhan ekonomi yang melemah ya, walaupun Indonesia rada baik. Sementara kalau people, tantangannya adalah terkait dengan kita masuki masa new normal. Ini landscape-nya berbeda, termasuk dalam talent war. Dan dalam konteks lokal Indonesia itu kita sebentar lagi menghadapi pemilu. Ini menarik ini, menghadapi pemilu karena namanya karyawan, apalagi kalau kita sekarang tuh di Astra 270 perusahaan, dengan lebih dari 198.000 karyawan. Jadi hampir 200.000 ya. Hampir 200.000. Nah, itu suatu kantong suara yang menarik juga ya buat partai-partai politik. Itu short term. Long term tantangannya adalah Astra spesifik adalah transformasi industri yang signifikan. Seperti misalnya di otomotif. Bagaimana dari combustion engine maju ke EV, itu luar biasa perubahannya. Apa yang disiapkan, Mas? Itu kan. Untuk hal itu kita pertama coba melihat dengan saksama bagaimana kita harus melakukan transformasi ini, gitu ya. Nah, dalam konteks bisnis kita creating yang namanya beberapa roadmap di lini bisnis industri gitu. Jadi misalnya kita sudah settle tentang automotive in the futures. Ya, kemudian ada financial service in the futures. Kemudian UT, alat berat mining energy in the future dan seterusnya. Itu sejak 2 tahun lalu kita detailkan dan seterusnya menghadapi
transformasi ini. Karena ada dua yang fundamental di Astra. Satu adalah transformasi industri karena core kita otomotif. Ya. Yang kedua adalah sustainability, ESG. Karena anchor yang lain adalah grupnya UT Group yang sangat dekat dengan batu bara. Dan batu bara itu selalu dianggap sebagai bisnis yang dalam tanda kutip kurang bersih lah. Dan itu tantangannya luar biasa. Tapi masih besar kah kantong batu bara? Maksudnya besar. Masih ya. Meskipun ada isu clean energy begitu. Masih besar. Sampai berapa tahun kira-kira masih? Waduh, panjang ya. Batu bara tuh mungkin sampai lebih dari 100 tahun aja ya. Indonesia ya. Itu masih bisa. Dan permintaan masih sangat tinggi ya. Permintaan sangat tinggi. Bahkan tahun lalu itu harga batu bara mencapai tertinggi sepanjang sejarah, $500 per ton gitu ya. Dan itu impact kepada bisnis kita juga luar biasa ya. Sehingga Astra tahun lalu mencapai kinerja terbaiknya baik di top line maupun bottom line gitu sepanjang sejarahnya. Dan itu kontribusi dari UT atau sebagian besar dari kontribusinya otomotif, tetap otomotif ya. Otomotif dan kemudian grupnya UT. Mungkin berimbang sekarang ya, karena grup alat berat itu sangat related kepada batu bara dari UT-nya, Pama Persada, mining contracting, kita punya mining concession juga ya kan. Nah itu semua itu betul-betul sangat signifikan tahun lalu karena harganya juga bagus. Mas Budi, kan ini ada transformasi begitu ya. Lalu bagaimana dari aspek people-nya Mas untuk ini? Kan ada at least 3 pilar ya tadi dari industrinya, termasuk financial services ternyata juga menjadi prioritas begitu ya. Gimana itu menghadapi talentnya kan sangat mix gitu ya, dari sisi capacity, capability, kompetensinya gitu. Kami melihatnya begini kalau soal peoples daripada Astra. Satu, seperti biasa kalau kita lihat di area soft kompetensi dan leadership. Yang kedua technical kompetensi gitu. Kalau di area technical kompetensi sih memang betul-betul di empower ke masing-masing lini bisnis. Ya karena mereka yang paling mengetahui industrinya. Termasuk juga preparing in the futures, misalnya dalam konteks electric vehicle dan seterusnya. Itu memang structure-nya akan sangat berbeda gitu. Nah oleh sebab itu rekan-rekan di otomotif, apakah itu di industri manufaktur ya, di ATPM ataupun komponen dan juga di distributions-nya itu sudah melakukan berbagai macam antisipasi dalam konteks skill-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dalam kaitan itu diserahkan karena Mas Didi tahu bahwa lini bisnis kita tuh sangat beragam. Mulai daripada agri ke otomotif, mulai daripada IT ke financial services dan seterusnya. Jadi technical pokoknya technical business unit. Sementara kalau yang leadership itu most of the leadership program terutama dalam konteks yang supervisor ke atas itu harus ke center. AMDI, masih AMDI? Ya, masih di AMDI ya, dikelola oleh AMDI dan seterusnya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kita berkepentingan tadi yang Mas Didi bilang, insan Astra, manusia Astra gitu ya. Karena kita tahu kita punya 270 company, itu tidak semua shareholders-nya Astra Nasional. Banyak sekali joint venture company dan seterusnya. Nah, oleh itu kita tetap berkepentingan memastikan bahwa insan Astra yang tersebar di seluruh Astra itu tetap merasa menjadi bagian. Oleh sebab itu para leadersnya itu harus go to development leadership di kantor pusat. Jadi itu supervisor ke atasnya? Iya, terutama kalau kami menyebutnya golongan 4 ke atas. Golongan 4, ya, karena di Astra itu kan ya Mas Didi mungkin sudah pernah juga di Astra ya. Kita golongannya 1 sampai 7. Ya kan, kalau 1 3 tuh blue collar lah gitu. Operator pabrik, kemudian mekanik di Auto 2000 atau planter di Astra Agrolestari. Golongan 4 ke atas sampai 7 itu golongan 4-nya mulai daripada supervisor, kemudian analis di kantor pusat gitu. Sampai manajer golongan 5 atau eksekutif Astra golongan 6 7 gitu. Nah, mereka leadership development-nya harus kan centralized kantor pusat. Tadi karena kita
berkepentingan untuk memastikan bahwa rekan-rekan ini tetap menjadi bagian daripada Astra, termasuk dalam konteks values catur dharmanya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Mas Budi, nanti kita kembali ke area itu ya. Saya tertarik untuk khusus yang menghadapi tantangan Astra ke depan, ya dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ini kan mobil listrik kan, kalau kita kembali ke otomotif ya, itu sudah menjadi kayak isu besar gitu ya di Indonesia gitu ya. Tapi kenapa Astra nggak kedengaran ya, Mas, dibanding tetangga sebelah? Ya, memang begini. Pada faktanya, Astra itu sangat tergantung juga pada strategi prinsipal. Ya kan, pada strategi prinsipal. Nah, prinsipal kita yang utama adalah misalnya Toyota gitu. Kemudian Daihatsu kan sudah dimiliki Toyota dan seterusnya. Nah, karena produk itu kan bukan di level Astra, walaupun Astra manufaktur dan juga penjualan, tetapi di level prinsipal yang menentukan strateginya, teknologinya dan seterusnya. Dan mereka memang pendekatannya tidak jam langsung ke EV, jadi mulai melalui hybrid dan seterusnya. Dan kita lihat yang banyak melantai di jalanan itu produk-produk Toyota dan seterusnya adalah hybrid ya, dan seterusnya. Jadi ini lebih pada masalah stepping strategi lah gitu ya. Dan nanti sejarah saja yang akan membuktikan mana yang lebih siap ya. Karena secara technical is not easy. Why? Mobil EV itu total komponennya kira-kira hanya tinggal 40-50% dari EV. Jadi bisa dibayangkan infrastruktur bukan hanya infrastruktur utama pembuat mobil ya. Karena satu pabrik mobil itu bisa punya 2.000, 3.000 first tier sampai third tier supplier. Nah, kalau kemudian komponen tinggal 50% ya silahkan dibayangkan sendiri bahwa ini suatu hal yang tidak mudah. Gitu. Tapi secara resources sendiri, secara people, Mas Budi, gimana persiapannya? Maksudnya untuk mencapai teknologi itu? Ya, secara people dalam konteks Astra, tentu kita terus melakukan preparations ya. Dalam arti mengirimkan tim-tim kita ke principals ya, belajar juga tentang EV dan seterusnya. Ya, pokoknya mengikuti prinsipal. Kemudian yang kedua sebetulnya di tahun 2010-2011 kami membuat yang namanya Astra People Roadmap Strategi. Nah, di Astra People Roadmap Strategi itu ada satu hal fundamental yang kita bangun. Ini mungkin menjadi juga salah satu yang unik di Astra, yaitu yang kita sebut sebagai Expert Track. Ya, Expert Track. Jadi kita sejak tahun 2011 orang di Astra bisa berkembang menjadi generalis atau dia bisa menjadi expert. Jadi dua kali ladder. Spesialis begitu ya. Nah, ini dibangun Expert Track ini dibangun juga atas sebuah filosofi bahwa dalam jangka panjang kita tidak bisa selalu tergantung pada principles, karena principle pun selalu berusaha attack langsung ke market, ya kan. Nah, seterusnya, dan kita harus create our natural product. Untuk itu kita harus betul-betul bisa menciptakan diferensiasi dan seterusnya. Nah, untuk itu kita bangunlah Expert Track untuk creating diferensiasi yang lebih spesifik. Mas, ini menarik ya jadinya ya. Jadi creating expert track nanti itu kan sesuatu yang sangat khas khusus gitu ya. Mereka dibangun begitu. Itu kan mempengaruhi bagaimana pola rekrutmen dan orang-orang yang dipilih gitu ya. Kadang-kadang kan ini quality orang antara yang lebih ke expert spesialis dengan yang untuk menjadi leader itu kan berbeda. Gimana strateginya? Iya dan tidak. Karena jadi untuk kita creating expert track itu ada sebuah mekanisme lah. Jadi tidak semua orang bisa mengaku-ngaku jadi expert. Jadi ada prosesnya. Di dalam setiap ini bisa mengatakan areal ini yang akan diisi oleh expert track gitu ya. Misalnya areal R&D atau areal engineering dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak bisa misalnya orang di HR, kan saya juga sangat ahli HR, jadi saya expert di HR, nggak bisa. Gitu. Jadi ada sebuah mekanisme. Nah, most of the lini business itu biasanya pada waktu masuk itu sifatnya masih generalis dulu, golongan 4A, 4B gitu. Nah, kemudian di situ dipilih
dan juga terlihat dari passionnya. Baru kemudian dia betul-betul masuk ke dalam penjurusan lah gitu ya, adalah di golongan 4C dan seterusnya. Gitu. Itu ada komite kah atau gimana? Ada. Mungkin leaders perlu tahu. Ada komite. Ada komite. Dalam itu gini, itu ada structures-nya. Ya. Jadi ada aspek komitenya, kemudian ada working team-nya, ya kemudian ada eksekusi. Dan itu center memonitor hal tersebut. Dan secara berkala mereka harus melaporkannya ke CEO Astra ya, tentang progresnya dan seterusnya. Oh, jadi closely monitor bahkan oleh close monitor. Close monitor. Kita udah berjalan hampir 12 tahun ya. Close monitor karena tadi bahwa ini adalah masa depan Astra juga ya. Misalnya sebagai contoh, dengan proses ini kita sudah bisa menghasilkan bibit unggul AAL, Astra Agung Lestari. Namanya Nirmala 1, Nirmala 2 dan seterusnya. Yang tingkat produktivitasnya bisa 40% lebih tinggi. Nah, di dalamnya aspek-aspeknya yang di Kumai dan seterusnya itu misalnya ada ahli mikrobiologi, gitu ya. Dokter tanah, dokter insek gitu. Jadi it's very very deep dan sweet. Nah, kalau kita tidak punya jalur itu, semua jadi jurnalis nggak akan pernah kejadian. Betul. Tidak akan pernah kejadian. Karena ini harus basic. Nah, itu bukan hanya di Astra Agung Lestari ya. Di manufaktur otomotif kita ada juga di adal tertentu. Kemudian di asuransi Finser ada untuk underwriters misalnya. Nah, hanya yang diputuskan itu sebagai expert ya. Kemudian di IT di grup alat berat dan seterusnya. Wow ya, leaders ini luar biasa. Kita mendengar langsung dari Pak Budi bagaimana sebenarnya Astra sangat serius untuk mendevelop orang begitu ya. Nah, pertanyaan Pak Budi, untuk maintain mereka begitu ya, apakah secara reward lalu mereka ada perlakuan yang kemudian mereka ini dalam expert jalur? Karena kadang-kadang kan pada dasarnya satu gimana? dalam apresiasinya kita samakan dengan generalis. Ya. Dulu Astra sebelum kita membangun hal ini itu kalau orang yang mau deep dalam pada saat dia naik dari golongan 4 senior ke golongan 5 dia dipaksa jadi generalis. Manajer karena lah. Kita manajer lah. Karena kita nggak punya jalur tersebut. Tetapi sekarang dengan adanya jalur tersebut maka orang tersebut bisa naik sampai golongan 5 bahkan jadi eksekutif sebagai seorang expert. Nah, pada saat dia naik menjadi golongan 5 atau jadi eksekutif, maka semua benefit dalam golongan tersebut dia berhak. Jadi setara lah itu. Setara. Ya, kita buat setara. Mungkin yang non finansialnya bisa berbeda. Dalam artian ya karena mereka expert, mereka akan lebih banyak dikirim ke remote, ke studi-studi pendalaman, bahkan kita membiayai berapa sampai sekolah jadi PhD, ya dan seterusnya. Yang generalis enggak lah, ya, karena kan Astra nggak pernah punya konsep kalau dia gelarnya makin tinggi itu otomatis naik pangkat dan sebagainya kan enggak gitu ya. Tetapi kalau expert harus itu karena sampai PhD kita udah mengirim mungkin lebih dari 3-5 orang ya untuk mengambil PhD. Dibiayai. Karena kedalaman ada di sana. Dan itu gimana mempertahankan mereka, Pak Budi? Setelah mereka sekolah atau ada ikatan tertentu? Enggak ya sama sekali. Luar biasa ya. Dalam artian misalnya kembali saya ambil contoh kasus di agribisnis. Ya. Hal semacam ini nggak dilakukan oleh banyak perusahaan. Wah, ini luar biasa. Gitu. Jadi mereka dengan sukacita. Jadi mereka yang memang jiwanya ingin menjadi seorang yang deep dalam ahli ya spesialis ini. Mereka jadi happy. Gitu. Nah itu menarik deh. Kita nanti akan ke segmen berikutnya untuk bicara soalnya lebih dalam ya Pak Budi ya. Pak Budi. Ya. Sekarang gini kan, orang-orang Astra itu kan terkenal sangat itu ya, profesional dan juga bahkan ketika masuk sudah diberikan jalur yang tadi Pak Budi sampaikan dengan sangat gamblang begitu ya. Nah kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman leaders juga ingin tahu bagaimana sih pola rekrutmen insan Astra ini kok lalu kemudian sedemikian fenomenal gitu. Saya kira prinsip pada rekrutmen kami sebetulnya sederhana saja, Mas.
kita nyebutnya sebagai 2C. 2C. Ya. Okay. Jadi professionally kompeten itu umum lah ya. Yeah. Kompeten, tentu kita punya sebuah threshold gitu. Iya. Yeah. Untuk kemudian orang. Tapi yang lebih penting adalah culturally fit. Culturally fit. Jadi misal kalau kita ambil dari Catur Dharma ketiga, respect to individual, promote teamwork. Maka di Astra sangat terkenal Superman is die, yang ada super team. Oke. Nah, misalnya seorang yang sangat hebat, bahkan lulusan MIT, tapi dia sangat Superman. Mungkin bisa nggak keterima tuh. That's why maka di manusia Astra itu tidak ada yang jadi selebritis individual gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang culture Astra, corporate philosophy dan ada kemiripan dan sebetulnya itu sebetulnya asalnya dari proses rekrutmennya. Iya, jadi culture fit sesuai dengan Catur Dharma itu adalah Catur Dharma itu menjadi hal yang sangat penting. Karena pengalaman kami misalnya kembali contoh tadi Superman gitu ya. Biasanya kalau masuk gak akan terlalu lama karena Superman itu selalu akan mengatakan inilah saya. Saya dalam meeting gitu ya. Jadi ego inilah gitu. Saya. Sementara kita tradisinya mengatakan inilah kami gitu. Padahal yang namanya bos kan tetap akan tahu lah siapa yang betul-betul jagoannya, siapa yang ini dan seterusnya tanpa harus mengatakan inilah saya. Nah pengalamannya dua-duanya nggak akan betah lama. Jadi ininya Superman itu akan nggak lama keluar. Banyak yang tidak lama itu, Mas Budi. Disebut banyak atau tidak banyak agak susah ya. Kalau saya selalu ditanya misalnya attrition tentang di Astra, saya selalu mengatakan harus nggak bisa ada namanya attrition Astra. Karena saya selalu membandingkan dengan industrinya. Ya. Manufacturing misalnya. Manufacturing itu kita cuma 2-3% gitu ya. Luar biasa. Sangat rendah. Tetapi industrinya juga cuma 3-4%. Gitu. Sementara IT nih, kita pernah di IT. Industrinya aja 20% gitu ya. Jadi kalau 18% ya nggak tinggi sebenarnya. Jadi kita selalu relatif terhadap industrinya gitu ya untuk melihat apakah attrition-nya tinggi atau tidak gitu. Maksud saya begini Mas Budi. Jadi kalau tadi orang-orang yang memang sudah culturally fit begitu lalu inilah saya itu ada begitu, case-case inilah saya ada itu ada banyak nggak? Jadi kemudian mereka akhirnya nggak terlalu banyak karena tadi prosesnya itu sudah sangat kuat. Dan proses rekrutmen itu bukan hanya istilahnya fresh graduate ya. Kalau kita kemudian harus mengambil professional hire gitu ya. Termasuk katakanlah eksekutif gitu ya. Biasanya diskusi udahlah teknikal bla bla. Kalau panel gitu kita terakhir pasti pandang-pandangannya menurut kita dia bakalan lama nggak? Jadi decision akhirnya itu bukan kompetensi ada menurut kita. Nah, yang menarik dari Astra Mas Didi adalah sebagai contoh kita tadi punya 198.000 orang di satu golongan 1 sampai 7. Eksekutif Astra itu golongan 6-7 kira-kira 380 orang sekarang. 95%-nya promotion from within. Wow. 95%. Jadi 5% hanya 5% yang private. Means apa? 90% adalah kayak saya. Yang dari kecil hidup ini berkembang sampai menduduki suatu posisi yang tinggi di Astra, itu di Astra. Nah, kalau kan orang-orang itu punya pilihan apakah mau tetap di Astra atau tidak dan seterusnya. Dan most mengatakan this is my second home. Orang yang bertahan sebagian karena fit dengan culture-nya. Jadi pada saat kemudian melakukan proses rekrutmen akan nge-send. Luar biasa. This is will be culturally fit or not. Jadi leaders ternyata rahasianya Astra, Manusia Astra itu ternyata memang dari rekrutmennya dan itu benar-benar supaya mereka itu ketika direkrut itu memang orang-orang yang betul yang sangat fit dengan culture-nya Astra begitu ya. Mas Budi, apakah ada tools khusus untuk mencari orang-orang ini ya? No. Enggak ada tools khusus lah. Dan itu di-handle satu divisi tentu kembali Astra itu ngerekrut mungkin tiap
tahun bisa ribuan orang ya. Nah, tentu masuk ke Astra bisa melalui kantor pusat, kami punya Astra Recruitment Center, atau bisa langsung apply ke business unit. Nah, ini juga yang uniknya dalam konteks managing group of company gitu. Ya, dalam managing group company ada hal-hal yang kemudian oleh seluruh anak usaha harus diikuti. Ya, misalnya anchor kita adalah kita punya Astra Leadership Kompetensi gitu ya. Nah, ini harus diikutin oleh semua. Tidak ada boleh tawar namanya AAL Leadership Kompetensi, nggak ada namanya UT Leadership Kompetensi. Itu hanya satu, Astra Leadership Kompetensi. Nah, Astra Leadership Kompetensi itu dijadikan salah satu parameter mulai daripada proses rekrutmen, tentu kemudian people mapping, kemudian sampai development, sampai kemudian promotion, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara itulah konsistensi across dijaga. Tetapi eksekusinya tetap diserahkan ke masing-masing daripada level. Jadi kuncinya leadership kompetensi. Salah satunya ya, yang memang harus itu adalah standar. anchor kita ya, karena tadi di ALC itu misalnya kita melakukan rekrutmen gitu ya. Kemudian di dalam tentu ada konteks teknikal lah gitu ya. Tapi di dalam konteks yang non teknikalnya kemudian dilihat dia vision business-nya harus sekian, leading activity-nya harus sekian dan seterusnya. Nah, pada waktu mapping itu lagi udah masuk nih jadi karyawan misalnya. Pada melakukan people mapping kita punya namanya human asset value mapping. Dimensi HAV kita adalah kinerja 3 tahun. Astra Leadership Kompetensi lagi. Gitu. Jadi di cross. Betul, disinkron. Kemudian udah masuk nih mapping. Let's say kalau kami talent itu di kanan atas ya, star, future star sama potensial kandidat. Kemudian dia masuk ke dalam program kita leadership. Program Astra Leadership program kita yang di AMDI, di dalamnya itu anchornya leadership kompetensi lagi. Kembali. Nah, itu tadi hanya satu. Sehingga across the board itu seluruh AFCO harus ngikuti. Jadi nuansa sense-nya sama gitu dan seterusnya. Tetapi bahkan dari rekrutmen, prosesnya bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari rekrutmen kemudian bahkan ketika development dan pemilihan orang talentnya pun juga menggunakan prinsip yang sama. Itu konsisten. Itu how we manage this group of company ya. Ini company kan banyak benar. Kecil, ada yang karyanya cuma 200, ada yang karyanya 25.000, ada yang profitnya 1 miliar, ada yang profitnya 3 triliun. Bisnisnya ya begitu beragam. Nah, itu yang kita coba maintain. Betul. Dalam konteks strategic management holding, ada hal yang baku harus diikutin, tapi di sisi lain juga ada keleluasaan yang diberikan kepada business unit untuk mereka bisa eksekusinya mereka leluasa. Mas Budi, kalau itu kan pengaruh tadi kompetensinya ya. Kita punya standar gitu. Gimana kemudian kita memastikan bahwa orang itu follow atau fit dengan culture along the way begitu ya selama di Astra? Dan kita kan tahu ada kantor Dharma dan gimana itu? P4-nya gimana? P4. Jadi tadi satu adalah cultures itu tadi dalam managing group of company ada hal-hal yang tidak boleh diserahkan ke business unit. Jadi itu adalah kantor pusat. Top down. Itu tadi leadership, cultures dan seterusnya, termasuk manajemen sistem dalam inovasi. Termasuk manajemen sistem dan inovasi. Itu ini dan ada guideline-nya, ada panduannya, ada ini harus diikuti. Tapi kemudian eksekusinya ada di level business unit dan seterusnya. Pada saat tadi, makanya kita berkepentingan dalam konteks leader-leadernya itu harus menjadi bagian daripada ASA. Pada saat dia mengikuti pendidikan di kantor pusat, maka mereka lihatnya catur dharma. Kemudian dalam kurikulum leadership-nya dimasukin masalah-masalah catur dharma dan seterusnya. Gitu ya. Tapi pada waktu mereka kembali ke perusahaannya masing-masing, mereka boleh punya operating values dan seterusnya masing-masing. Tapi operating values-nya pun nilai-nilainya harus di-align dengan berjiwa catur dharma gitu ya. Itu hal yang pertama. This is the old system. Yang kedua, yang penting adalah leadernya. Ya. Walk the talk daripada leadernya. Gitu. Nah, kebayang nggak bahwa
Kalau seorang leader itu biasanya punya kecenderungan, ini dibawa sejak zaman Om William ya. Kalau Mas dilihat Om William, go to Pak Teddy Rahmat dan macam kan mirip-mirip, gitu ya. Karena seorang leader itu biasanya akan mencari timnya yang dia cocok kan, kira-kira bahasa HR-nya chemistry lah atau apa kan. Nah, termasuk nilai-nilainya kan. Nah, kalau ini diturunin terus, Pak ini ke Pak Teddy Rahmat ke Bu Rini, ke Pak Budi Setiadharma, ke Pak Priyono almarhum Pak Michael. Itu semuanya manusia Astra. Dan nilai itu yang Catur Dharma itu 40 tahun lalu loh. Betul, sampai sekarang masih. Tadi waktu datang lihat kan patung ini Om William dan seterusnya. Nah, peranan leader menjadi sangat penting dalam Nah, kalau kita punya eksekutif 95%-nya promotion from within, otomatis kemudian dia akan membawa terus. Jadi peran leader menjadi sangat penting. Yang kedua, kalau leader tok mungkin nggak akan terlalu kuat. Istilahnya kalau leadernya hilang bisa itu. Nah, kekuatan Astra yang lain adalah sistem. Everything kemudian tadi disistemize kan, dengan guideline-nya, kemudian diinjek dalam program-program leadership programnya dan segala macam. Nah, ini yang terus bergulir puluhan tahun sehingga turun-temurun. Kemudian ini yang kemudian orang ngesen ketemu orang kayaknya orang Astra gitu ya. Kira-kira dari ini. Kalau saya interview kok kayak ini orang Astra ya. Ya, itu sebabnya makanya kita pengen dengar dari Mas Budi langsung nih gimana sebenarnya manusia Astra, dan ini luar biasa ya dari aspek kompetensinya sendiri konsisten begitu ya. Lalu dari sisi culture-nya ternyata itu rahasianya ya, dan bahkan 40 tahun Catur Dharma itu masih hidup. Catur Dharma itu 82 oleh founding father. Itu Om William sendiri. Om William pada waktu itu kan Om William dia pada ulang tahun kalau nggak salah 55 atau 60. Dia tahu bahwa kalau ini kesinambungan, waktu itu kan masih dengan putra-putrinya, masih urusan keluarga kan. Maka dia bilang dia harus kodifikasikan nilai-nilai dia. Itu kesepakatan Om William dan anak putra-putri dan seterusnya. Dan kita tahu Om William kehilangan Astra kan tahun 91 karena case Bank Suma. Tapi kemudian yang menjaga terus adalah Pak Teddy Rahmat. Nah, tidak selesai di Pak Teddy Rahmat, kemudian dibangunlah sistem. Nah, kemudian tadi mulai dari proses rekrutmen dicarilah orang yang punya culture. Itu yang terus berjalan sampai. Is good or bad? I don't know. But at least show bahwa grup ini 66 tahun masih bertahan dengan kinerja yang baik dan mudah-mudahan bisa bertahan 30, 40, 100 tahun lagi. Iya, amin. Nah, kalau itu kan ada tagline apa ya istilahnya, sejahtera bersama bangsa itu. Itu gimana itu kemudian dipahami oleh para eksekutif di Astra sehingga mereka juga sama itu bangsa sejalan gitu ya Mas Budi ya. Nanti apa namanya saya ajak Mas Didi ini nanti ke lantai 5 kita gitu. Di situ ada apa namanya sejarah Prosper with the Nation, terus perjalanannya Astra ya. Kemudian yang terakhir di moral di sana adalah pride. Jadi sejahtera bersama bangsa itu kan adalah aim yang diciptakan oleh founding father. Nah, founding father ini memang menarik ya, Om William ini. Jadi pada saat dia mendirikan Astra, dia mimpinya Astra adalah menjadi pohon yang rindang, di mana banyak orang bisa berteduh di bawah. Ya. Jadi mimpi dia itu bukan pertama cari keuntungan sebesar-besarnya atau memuaskan pelanggan. Jadi mimpinya beliau itu adalah mendirikan Astra adalah untuk Indonesia. Ini luar biasa sekali. Yang bisa menaungi banyak ini dan seterusnya. Itu sebabnya juga sejahtera bersama bangsa kan adalah aim ya. Aim. Kemudian Catur Dharma. Catur Dharma dibikin oleh founding father. Betul. Yang pertama apa? To be an asset to the nation. Mendahului daripada delighting customer, respect to individual and promoting work dan seterusnya. Jadi memang itu jiwa founding father bahwa dia membikin sebuah usaha itu yang pertamanya adalah untuk
kesejahteraan. Nah, itu menjadi suatu hal yang Rema itu terus-menerus kan tadi dimasukkan dalam berbagai macam aktivitas, program dan seterusnya. Bahkan ketika bisnis baru mau dibentuk pun, gimana itu pertimbangan itu. Saya barusan bersama tim selesai tahun lalu merejuvenasi key behavior Catudharma. Jadi Catudharma tahun 82. Kemudian oleh almarhum Pak Michael tahun 2007, 15 tahun lalu itu coba didetailkan key behavior. Nah pada waktu itu key behaviornya seperti biasa Astra tuh banyak sekali kan berdasarkan quality management TQM. Udah berjalan nih 15 tahun. Tentu situasinya sudah sangat berbeda. Ya kan? Nah kemudian kita sudah melakukan banyak hal di human capital, terus masuk kepada hal mendasar. Apakah corporate filosofi kita masih cocok, masih relevan? Nah kita melakukan pendalaman, kemudian 4 Catudharmanya sendiri masih relevan. Sangat relevan. Tetapi key behaviornya, kemudian kita injek yang namanya konteks organization agility, kemudian digital mindset, kemudian transformational leadership. Dan key behaviornya tahun yang lalu kita refine, sudah di launching oleh Pak Joni di Town Hall November lalu, dan sekarang kita lagi sosialisasikan. Dan kemudian kita akan align ini di business unit operating values, kemudian akan di-align-kan dengan key behavior baru daripada itu kan. Astra begitu ya. Nah, itulah yang kita sehingga everything juga harus walaupun kelihatan gedeannya sama, tetapi konteksnya harus sesuai dengan zamannya. Kira-kira seperti. Wow. Jadi rupanya ini rahasianya Astra kemudian bisa sustain sampai 66 tahun karena ternyata selain tema besarnya sama begitu ya Pak Budi ya, dan ternyata banyak hal memang sampai sekarang bahkan yang sudah menjadi tren memasukkan aspek agility untuk manusia Astra sendiri ya. Wow, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Nanti kita akan berbicara bincang-bincang mengenai hal-hal yang santai dengan Pak Budi ya Pak. Ya, Mas Budi, gimana ceritanya kok? Saya dengar Mas Budi dulu kan sales ya. Iya. Gimana sampai sekarang menduduki posisi puncak di Astra untuk human capital ini, ceritanya gimana dulu? Ya baik, jadi ya kebetulan kita pernah sama-sama di grup Astra ya, waktu itu saya di Astra Grafia. Jadi memang kan saya tepat 32 tahun lalu Mas Didi. Jadi saya masuk Astra itu 18 Maret 1991. Jadi sudah persis hampir 32 tahun lalu. Sebagai seorang sales di Astra Grafia, IT ya, IT division. Nah kemudian satu perubahan fundamental adalah atasan saya pada waktu itu yang juga mentor sampai sekarang, Pak Paulus Bambang, dikenal. Itu kemudian memberi kesempatan kepada saya masuk ke areal manajemen sistem, corporate president office dan seterusnya. Habis itu juga diberi kesempatan jadi product manager, quality, kemudian buka cabang dan seterusnya. Nah, kemudian Pak Paulus ditugaskan ke unit director, Pak Arya yang menggantikan, saya kembali ke sales. Ya, sebagai Chief of Sales di Astra Grafia IT, Agit lah ya. Agit ya. Nah, itu sekitar 3 tahunan lebih. Kemudian Pak Lukito pada itu Presiden Direktur AG membutuhkan saya, kemudian saya ditransfer ke holdingnya Astra Grafia sebagai Chief Business Development dan Management System. Nah, singkat kata di kantor pusat di Astra pada waktu itu ada proyek namanya HR Brainstorming oleh almarhum Pak Michael. Ini kantor pusat Astra International. Ya, jadi bukan Astra Grafia. Acaranya apa tadi? Ya, ada proyek namanya Human Resources Brainstorming Project itu dilihat oleh Pak Paulus. Di mana esensinya pada waktu itu Pak Michael ingin yang namanya human capital itu bagaimana bisa lebih dekat dengan bisnis. Kira-kira begitu. Nah, maka kemudian diputuskanlah, dicarilah orang bukan HR ke HR. Orang dari business unit ke holding. Kemudian pada waktu itu di kantor pusat ada namanya grup Corporate Business Process, itu sebuah grup yang melakukan fasilitasi daripada proses manajemen sistem. Jadi memfasilitasi planning cycle, kemudian penentuan KPI anak perusahaan, kemudian business review, itu oleh grup ini.
grup ini dibubarkan, perannya dibawa ke human capital. Oke. Nah, ya nggak tahu bagaimana almarhum Pak Michael menjatuhkan pilihannya ke saya, dipindahlah saya dari Chief Business Development itu ke Human Capital di Astra Nasional. Waktu itu tentu tidak Chief ya, masih General Manager, Division Head, tetapi kemudian juga membawahi manajemen sistem. I see. Karena saya dari tahun 99 itu sudah manajemen sistem. Sudah banyak berkecimpung di manajemen sistem ya, dan seterusnya. Oh, gitu ceritanya. Ya. Jadi sebenarnya project tadi itu project ya. Tadinya project di Astra Group. Seperti ad hoc project gitu. Iya. Tapi terus setelah itu malah Pak Budi hasilnya adalah tadi menyimpulkan cari orang yang bukan HR ke HR, cari orang dari business unit ke holding Astra, kemudian tim corporate business bukan dibubarkan ya, dilikuidasi, kemudian perannya dibawa ke human capital. Nah, apa tantangan terbesar, Mas? Tantangan terbesar pada waktu itu satu adalah saya purely orang bisnis. Dan bisnis atau malah jadi advantage. Ya, bisnis dan sales. Sales itu sisi kanan. Di luar mulut very kuantitatif. Human capital di sisi paling kiri. Ya kan? Dalam arti harus mikir begitu, hasilnya bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru kerasa gitu. Jadi itu pertentangan batin luar biasa. 3 tahun saya harus berdamai. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun itu tahun 2008 saya mulai. 2008 sampai 2010 2011. Hanya kan kemudian almarhum Pak Michael secara mendadak meninggal, digantikan oleh Pak Priyono. Nah, Pak Priyono kemudian punya project Astra People Roadmap Blueprint. Nah, pada waktu itu kemudian saya ditugaskan sebagai project leaders daripada Astra People Roadmap Blueprint. Yang membuat blueprint baru daripada strategi sumber daya manusia Astra. Wah, itu langsung masuk jeroan itu. Nah, itu langsung ya dan ya mau nggak mau kan bergelut dengan itu. Kemudian dianggap sukses mungkin oleh beliau, kemudian jadi deputinya Pak Sri Martono sebagai Chief HR, kemudian 2014 menggantikan mulai Pak Martono sampai sekarang ya. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 9 tahun. 9 tahun ya. Oke. Apa yang kemudian Mas Budi rasakan sekarang setelah perjalanan yang sangat panjang? Kalau saya pribadi sih sebagai pribadi betul-betul bersyukur ya. Ya, betul-betul bersyukur mengalami semua proses ini, ya, bahwa Tuhan memberi saya berkat dan kesempatan yang luar biasa ya. Walaupun di perjalanan tidak semulus itu dan ada tantangan, ada ini, tapi saya sih selalu dipenuhi syukur punya kesempatan ini. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam semua perjalanan ini saya merasa bisa memiliki impact. Impact kepada orang banyak ya, dalam peran saya sekarang, baik yang di profesionals gitu ya. Saya juga aktivis ya di berbagai macam aktivitas. Saya anggota DPN Apindo, pembina PMSM, SC-nya Genika dan seterusnya gitu. Nah, itu memberikan dampak dan value added gitu kepada orang banyak, bahkan kepada regulatori juga. Ya, termasuk kepada regulatori dan seterusnya dan itu menurut saya hal yang luar biasa dan saya syukuri gitu. Dan ini kan Mas Budi itu kayak cerminan manusia Astra juga yang sangat sederhana, humble. Enggak ya. Meskipun posisi penting banyak ya. Kesibukannya apa aja sih, Mas? Maksudnya? Kesibukan selain di Astra gitu. Di Astra. Ada banyak anggota. Ya, saya di Astra itu aktif sebagai wakil ketua bidang ketenagakerjaan di DPN Apindo, Dewan Pengurus Nasional. Kemudian PSMM pernah jadi pengurus, sekarang Dewan Pembinanya. Kemudian di Genika, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, itu saya steering komite sama ketua kode etik dari Genika. Juga di spiritual di gereja. Ada aktivitas saya juga. Tim kekaryawan Keuskupan Agung Jakarta, sebelumnya Dewan Paroki. Harian di paroki, di RT suka bantu-bantu gitu. Dan seterusnya. Jangan ketua RT juga. Enggak, ketua RT enggak, bantu-bantu aja. Dan masih sharing ilmu-ilmu kelihatannya ya. Karena this my passion. My passion ya. Jadi
berbagi lah, berbagi dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan. Iya, oke. Luar biasa. Dan hari ini kita beruntung, leaders, kita bisa mendengarkan Mas Aloy ini untuk berbagi dan kita semua. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi privilege kita bisa mendengar langsung dari Pak Budi ya, dalam hal itu di Astra. Kalau terakhir, Mas Budi ya, entah terakhir atau kedua terakhir nih pertanyaan. Bukan pertanyaan deh, tapi tips untuk para leaders, untuk HR directors dan juga mungkin profesional HR di luar sana. Gimana, Mas? Saya spesifik SR leader ya mungkin ya. Pengalaman saya 32 tahun di bisnis ya. Astra dan pernah 1 tahun di luar, ini 33 tahun. Di mana 18 tahun di bisnis murni. Dan 15 tahun di SR. Jadi separuh-separuh lah ya. Hampir separuh-separuh. Hampir separuh-separuh. Satu adalah buat SR leader, satu menurut saya Anda harus betul-betul understand the business. Mengapa begitu? Pada saat posisi saya di benar-benar di operation business ataupun SR, itu saya punya fakta bahwa yang namanya kecepatan bisnis selalu lebih cepat daripada kecepatan pengembangan sumber daya manusia. Mau itu sifatnya development, mau itu namanya program, mau apa, selalu HC itu nanamnya sekarang, nuainya baru 3, 4, 5 tahun kemudian. Kalau Anda tidak cukup proaktif dan understand the business termasuk yang the future, you pasti telat. Pasti telat. Dalam berbagai macam misalnya ya, saya sudah memetakan future of work dari tahun 2016. Dan kemudian berbagai macam program udah diinjek tahun 2017. OA, Organization Agility, dari 2017 dan seterusnya. Dan Agility itu sudah 2017 karena saya feel FUKA dari tahun 2014. Nah, kemudian saya sudah melakukan, orang baru rame misalnya 1 tahun 2 belakangan, saya udah dari 2017. Nah, poinnya karena saya memang tadinya orang bisnis dan kemudian punya sense, kemudian doing something. Dan pengalaman saya waktu di bisnis pun ya bangun misalnya kompetensi SAP gitu. Ini cepat, tapi bangunnya kan lama. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi tips saya, suka atau tidak suka, leader HR harus understand the business. Itu pasti supaya harus dia bisa. Yang kedua, leader HR tuh harus sangat persisten dan konsisten. Saya punya banyak inisiatif program seperti tadi, dual kali ladder, Saya butuh 5 tahun untuk semua orang se-Astra mengatakan, untung kita membangun ini. Untuk bangun ini. Dan sekarang no point to return, nggak mungkin bubar gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian menikmati program, kita punya M3, MT yang sangat top lah gitu. Sekarang sebagian sudah jadi, mulai ada direktur junior dan seterusnya. Nuainya berapa? 7-8 tahun. Poinnya adalah, kalau kita tidak konsisten, persisten, karena kan nggak kayak sales ya. Kalau sales kan bisa bulanan kita kelihatan hasilnya, 1 tahunan lebih lagi ya, dan seterusnya. Kalau ini kan panjang, dan seterusnya. Nah, kalau Anda tidak konsisten, persisten, maka bisa jalan, gugur tuh program, dan nggak bisa dituai. Nah, sebaliknya kalau itu tidak dilakukan, seperti kasus Astra pernah punya problem besar tahun 98. Waktu ekonomi. Yang waktu kita krisis moneter. Itu Astra bangkrut, teoretis. Nah, kemudian kan kita baru bisa mulai develop lagi 2005 karena dia prioritas dan sebagainya. 6 tahun kemudian. Itu kejadian kemudian problem leadershipnya 10 tahun kemudian. Gitu. Means kalau kita tidak mengerjakan PR kita di SR, problemnya juga 5-10 tahun. Jadi harus committed, konsisten, persisten. Yang terakhir tetap harus expert di bidangnya. Jadi saya joke-nya selalu mengatakan gini, you boleh tiap hari kongko sama CEO, tapi waktu running payroll salah, ya di demo lah udah. Kalau pabriknya tutup juga gitu. Analoginya payroll ya. Iya. Jadi itu tetap.
Oke, Mas Budi, luar biasa ya kita ngobrolnya sore hari ini, dan ini sudah menjelang maghrib nih. Iya. Udah malam, dan kantor di sini luar biasa, leaders. Ini di lantai 59 Menara Astra, dan ini gedung sendiri ya Mas ya. Gedung sendiri, milik kami sendiri ya. Ini walaupun disewakan juga ke banyak tenan ya. Iya. Oke, ya haruslah nanti kalau sendiri. Dan kayaknya Astra Property lagi banyak bangun juga ya. Oh iya. Karena kan kita perkantoran, apartemen, kemudian landed house dan seterusnya ya. Terus akan diperkembangkan. Karena itu pilar ke-7 kami ya, properti. Oke, properti. Walaupun masih baby lah ya. Iya. Tapi sudah punya nama. Iya. Oke, Mas Budi, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untuk Astra juga ke-60. Terima kasih. Begitu ya. Terus Astra kita doakan terus sejahtera bersama bangsa, begitu, dan menghidupi nilai-nilai yang luar biasa yang diberikan oleh owner, dan kita hari ini belajar banyak dari Mas Budi, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. Oke. Iya. Leader, sampai ketemu lagi kita di People Talk berikutnya, dan saya Didi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.